Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ubar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI tekankan pentingnya integrasi data subsidi antar lembaga agar penyaluran bantuan pemerintah lebih akurat dan tepat sasaran. Program seperti diskon listrik dan bantuan sosial perlu didukung pemutahiran data untuk memperkuat sensus ekonomi nasional. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya integrasi data subsidi antar lembaga guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Upaya tersebut untuk memastikan program subsidi dan kompensasi tepat sasaran sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyampaikan program diskon listrik dan berbagai bantuan sosial yang dibiayai APBN sudah baik, namun perlu didukung dengan pemutakhiran data yang terintegrasi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memberikan penguatan data sensus ekonomi nasional. Tadi PLN menyampaikan integrasi data yang sangat bagus, tetapi integrasi data itu kan bis tahun berapa? Tentunya update data ini juga penting untuk membuat masyarakat tahu dia menerima subsidi, kompensasi, bantuan sosial dalam bentuk berapa hal. Nah inilah dalam rangka untuk memberikan penguatan data sensus ekonomi nasional itu kan desain itu menjadi sangat penting. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Didik Haryadi menyambut baik adanya program listrik masuk desa dan pemasangan listrik baru, terutama di wilayah yang belum memperoleh akses listrik. Namun, ia menekankan agar penyaluran subsidi listrik dapat terus dibenahi. Karena kan ada beberapa wilayah yang memang belum menerima manfaat itu. Harapan kami, harapan kita, ini PLN juga memberikan dukungan dan harus mensupport itu karena memang itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses listrik dan dia mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi listrik juga untuk yang membutuhkan. Ya, gitu. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI dorong peningkatan anggaran Balai Latihan Kerja di Kalimantan Tengah. Besarnya potensi di bidang pariwisata, budaya dan sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia yang terampil agar pengelolaan dapat berjalan secara optimal. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Balai Latihan Kerja atau BLK di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung program pelatihan vokasional bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang telah lulus dari sekolah kejuruan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengatakan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi besar, di antaranya sektor pariwisata, budaya, dan pengelolaan sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik untuk mengelola potensi daerah secara optimal. Ia berharap keberadaan BLK di Kalimantan Tengah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat terserap sektor industri. BLK ini tujuannya atau tugas utamanya adalah melakukan pendidikan pelatihan vokasi untuk menjembatani kesenjangan dunia kerja dengan dunia industri. Semakin banyak pelatihan yang dilakukan semakin baik untuk menyiapkan generasi muda lulusan SLTA, SMA dan SMK untuk memasuki dunia kerja. Jadi vokasi ini atau BLK ini merupakan jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Karena itu kalau ini bisa ditingkatkan anggarannya, karena masalah yang dihadapi daerah adalah anggaran, maka ke depan akan semakin baik hasilnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah berada pada angka 3,47%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Namun, total pekerja formal hanya sebesar 43,98%. Dan sisanya masih berada pada sektor informal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani insiden robohnya Ponpes Al-Khonzini di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai koordinasi antar kementerian telah menghasilkan kebijakan konkret, yaitu izin mendirikan bangunan gratis bagi pondok pesantren. DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi insiden robohnya Pondok Pesantren Al-Khonzini di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan santri dan penghuni pesantren.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsyurizal menyampaikan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum menghasilkan kebijakan yang konkret, yakni pemberian izin mendirikan bangunan yang saat ini bernama Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG secara gratis bagi pondok pesantren. Cucun berharap kebijakan tersebut dapat mendorong pesantren untuk melakukan perbaikan struktur bangunan sesuai standar keselamatan tanpa terbebani biaya administrasi. Ya, kita sangat appreciate ya langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Presiden Prabowo langsung perintahkan Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pak Muhaimin Iskandar, untuk melakukan koordinasi dengan lintas kementerian. Karena di sana ada Kementerian Agama yang memiliki data pesantren, kemudian secara struktur sipil, konstruksi yang memahami adalah Kementerian PU. PBG ini dulu kan mau ngurus pasti bayar, sekarang kata Kementerian PU udah kita gratiskan. Termasuk Pak Muhaimin sudah melakukan koordinasi di mana saja yang bisa sekarang langsung melakukan action ya. Pemberian izin mendirikan bangunan secara gratis bagi pondok pesantren merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan keagamaan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan santri dalam menuntut ilmu. DPR RI berkomitmen untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat terlaksana sesuai harapan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemangkasan masa tunggu haji menjadi harapan jutaan umat di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, DPR RI menegaskan langkah ini tidak boleh hanya terkait kecepatan, melainkan juga keadilan dan proporsi kuota antar daerah. Informasi selengkapnya seperti apa tetap di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. DPR RI dorong agar setiap kebijakan yang menyentuh urusan ibadah haji dijalankan dengan prinsip transparan, adil, dan berkeadilan sosial. Bagi rakyat, haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga impian seumur hidup yang harus dijaga kemurniannya dari segala bentuk ketimpangan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Persoalan penyelenggaraan ibadah haji dari tiap tahunnya selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung usai. Sejumlah persoalan seperti keterlambatan transportasi, akomodasi, catering, dan fasilitas yang tidak memadai dianggap sebagai akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji serta kurangnya antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, termasuk dugaan pelanggaran yang perlu diselidiki lebih lanjut. DPR RI berkomitmen terus melakukan perbaikan pelaksanaan ibadah haji demi optimalisasi pelayanan jemaah dari sisi akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan, termasuk mengatasi masalah daftar tunggu haji yang cukup panjang bagi jemaah tanah air. Diketahui kuota haji Indonesia saat ini ditetapkan berdasarkan keterwakilan masyarakat yang beragama Islam di setiap provinsi.
Artinya, ada daerah yang daftar tunggunya di bawah 20 tahun dan ada juga yang hampir 45 tahun. Selama ini berdasarkan keterwakilan umat muslim per provinsi, maka akan ketemu daftar tunggu yang berbeda-beda. Ada yang cukup lama, ada yang masih di bawah 15 tahun. Tapi secara proporsi dibagikan, kalau 5.400.000 dibagi 221.000 atau 203.000, sebagaimana peruntukannya oleh undang-undang, ternyata daftar tunggunya 26 tahun rata-rata. Menyikapi adanya usulan kebijakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terkait pemerataan daftar tunggu haji untuk tahun 2026 menjadi sekitar 26 tahun dari 48 tahun yang selama ini sudah berjalan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendukung penuh kebijakan tersebut, namun perlu melalui kajian yang mendalam agar semangat pemerataan dan keadilan tentang keberangkatan haji dapat terwujud. Ini menarik, usulan Menteri Haji ini patut dikaji dan Komisi 8 meminta dilakukan dulu sosialisasi. Kenapa perlu sosialisasi? Pertama, posisi jamaah haji Indonesia sekarang sudah ada yang lunas tunda. Lunas tunda ini sebetulnya kewajiban pemerintah memberangkatkan tahun ini. Karena kemarin dia sudah membayar lunas, tapi karena kuotanya tidak sampai, dia mundur. Dengan jumlah pendaftar haji mencapai lebih dari 5 juta orang, Indonesia menjadi negara dengan daftar tunggu haji terpanjang di dunia. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menemukan formula terbaik yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga berkeadilan sosial bagi seluruh umat Islam di tanah air, termasuk simulasi menyeluruh terhadap data jemaah haji di setiap provinsi. Beberapa waktu yang lalu memang secara di rapat masih perlu didalami, tetapi paling tidak keinginan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk meratakan dari keseluruhan masa tunggu yang sangat variatif, ada yang 45 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 26 tahun, ada yang bahkan ada yang 25 tahun, sangat variatif. Nah ini pertimbangan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh itu untuk asas keadilan dari keseluruhan, disimulasikan, dibagi dengan jumlah kota haji dan masa tunggu menjadi 26 tahun. Saya kira ini perlu kita dalami dan bagaimana ketentuannya, berapa sih jumlah dari keseluruhan, dari jumlah setiap provinsi jadinya. Kalau disamakan 26 tahun. Nah kita lihat itu. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan akan membagi kuota sebesar 221.000 ke seluruh provinsi Indonesia dengan asas pemerataan menggunakan dasar jumlah daftar tunggu. Kita mendapatkan kuota yang sama dengan tahun lalu 221.000 dan sekarang ini kita akan segera membaginya ke provinsi-provinsi. Tahun ini kita berusaha membagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan pembagian jumlah daftar tunggu dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dan hal ini akan menciptakan keadilan yang merata dalam daftar tunggu haji dari Aceh sampai Papua, yakni rata-rata 26,4 tahun. Sejak 2013 hingga 2024, sebagian besar penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP masih berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas. Sedangkan akses bagi pelajar berprestasi dari daerah tertinggal dan keluarga miskin masih terbatas. Lantas bagaimana pandangan DPR RI dalam menilai kondisi ini? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendesak LPDP agar lebih memprioritaskan penerima beasiswa dari kalangan masyarakat tidak mampu. Dana abadi pendidikan yang kini mencapai 139 triliun rupiah dinilai harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Komisi 11 DPR RI ini melakukan rapat dengan Dirut LPDP dan ada beberapa sorotan-sorotan dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti kinerja dari LPDP terkait dengan transparansi data penerima beasiswa hingga output dari alumni LPDP ini. Lalu untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Didik Haryadi dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Pak, dari rapat dengan Dirut LPDP Pak, kira-kira apa yang menjadi sorotan Pak Didik sendiri Pak? Jadi gini ya, tadi kita sudah rapat bareng dengan teman-teman di LPDP, memang sudah kita wacanakan dari beberapa waktu yang lalu karena keterkaitan kita harus ada perbaikan tentang kinerja dan perbaikan tentang tata kelola, sehingga roadmap ketika beasiswa LPDP ini digelontorkan. Nah ini roadmapnya ini juga harus betul-betul sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian pelaksanaannya ini juga harus sesuai dengan keperuntukan yang berhak menerima manfaat. Terus kemudian outputnya ini betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah dan bisa dirasakan oleh bangsa. Walaupun memang salah satu fungsinya adalah beasiswa LPDP ini diberikan salah satu adalah untuk mengangkat dan memutus rantai kemiskinan. Karena apa? Karena harapannya penerima beasiswa LPDP ini yang dari jalur afirmasi, nah ini kan bisa jadi dengan menerima mahasiswa atau siswa-siswa yang dari daerah tertinggal, dari daerah terpinggirkan. Nah kemudian apakah ini bisa maksimal, apakah ini bisa sesuai keperuntukan? Makanya kita harus diskusi dan kita diskusikan tadi dengan teman-teman di LPDP dan kita sepakat akan ada perbaikan, kemudian ada pengawasan lebih lanjut sehingga bisa mendapatkan output yang sesuai kita harapkan bersama. Oke. Pak Didik juga menyoroti di ruang sidang terkait dengan alumni LPDP yang mayoritas mungkin menjadi tenaga profesional, tidak menjadi seorang pengusaha. Nah, seperti apa Pak? Apa kendala yang ada dari pengelolaan LPDP ini supaya bisa mencetak pengusaha? Ya, jadi gini, memang bukan hanya kalau saya berbicara secara global, kalau saya berbicara secara luas tentang sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini tentu saya pengen semua lembaga pendidikan, teman-teman alumni atau lulusan university, ini bagaimana dia tidak hanya berpikir tentang setelah lulus saya mau kerja di mana, setelah lulus saya pengen nyari pekerjaan apa. Nah ini tentu harus dirubah mindsetnya, apakah itu dari dalam negeri atau mahasiswa luar negeri. Nah apalagi di LPDP, saya tekankan bahwa untuk beasiswa LPDP ini kan dengan biaya yang tidak murah, tentu harus mendapatkan output sesuai harapan yang pemerintah harapkan atau yang dimau seperti apa, sehingga outputnya itu tidak hanya sebatas dia menjadi seorang profesional, dia menjadi pejabat pemerintahan, dia sebagai pegawai
kelembagaan swasta atau lembaga tinggi yang sifatnya dia hanya seorang profesional. Tapi saya berharap bahwa lulusan LPDP, penerima beasiswa ini dengan biaya yang tinggi, mereka ini membawa pengalaman dia untuk kembali ke Indonesia itu, dia bisa meng-create industri-industri kreatif. Kemudian dia bisa belajar bagaimana meng-create bisnis, bagaimana dia bisa melihat startup, cara membuat sebuah usaha bisnis seperti apa. Ya memang ini enggak mudah untuk dilaksanakan, tetapi roadmap-nya dulu. Roadmap-nya teman-teman di LPDP ini harus membuat sebuah roadmap atau gagasan, misalnya bagaimana mematchingkan jurusan universitas yang memang menekankan tentang kewirausahaan. Bagaimana mencarikan university yang memang dia kuat di bisnis. Sehingga lulusan-lulusan itu dia bisa ketika kembali ke Indonesia dia membawa angin segar dan ide-ide baru untuk diaplikasikan di negara kita, terutama untuk industri-industri kreatif. Gitu. Oke, Pak, terakhir Pak, terkait dengan LPDP juga ada sorotan terkait dengan kurang menyasar masyarakat yang kurang mampu, Pak. Nah, bagaimana ke depan pengelolaan LPDP ini bisa lebih ke masyarakat yang prasejahtera ataupun kurang mampu? Nah, ini tujuan kita, memang salah satunya itu. Jadi penerima manfaat LPDP ini salah satunya adalah lewat jalur afirmasi. Nah, sehingga tadi saya tekankan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terpinggirkan, ini kalau misalnya dia harus menempuh cara masuk yang sama dengan teman-teman di perkotaan, pasti dia ada sesuatu yang tertinggal. Contohnya misalnya air, dia ketentuan harus berapa, TOEFL-nya harus berapa. Menjadi syarat seperti itu akan berat. Cuman harus ada skala prioritas. Misalnya di wilayah-wilayah terpencil yang memang dia tidak sebanding, mungkin ada skala prioritas. Terus kemudian kembali kepada penerima manfaat yang sesuai dengan manfaatnya. Ingat, kita harus membuat beasiswa ini harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang punya uang, kemudian dia ada di kota yang memang dia ini berpendapatan lebih, kemudian dia berlomba-lomba untuk ikut LPDP. Secara kemampuan pasti dia menang. Cuman bagaimana teman-teman yang membuat seleksi ini, dia harus betul-betul sampai ke tujuan. Bahwa tujuannya adalah menyasar teman-teman yang memang prasejahtera, orang yang nggak mampu, orang yang tidak punya tidak punya harapan untuk kuliah di luar negeri, dan dengan beasiswa inilah mereka akan berangkat ke luar negeri sehingga bisa memutus rantai kemiskinan tadi gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI yang tadi menyoroti bagaimana tata kelola LPDP ini bisa diperbaiki ke depannya sehingga LPDP ini bisa tepat sasaran dan tentu khususnya adalah menyasar masyarakat-masyarakat yang kurang mampu hingga daerah-daerah terpencil. Pemirsa, saya Alfat Rizky, saya kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Persyaratan kalau dulu tuh ada syarat harus muslim gitu kan. Nah, persyaratan persyaratan bahwa petugas harus muslim itu dihapuskan. Jadi non-muslim juga bisa menjadi petugas haji untuk mengakomodir daerah-daerah yang memang muslimnya tuh minoritas kayak gitu. Maman Imanul Haq itu anggota Komisi 8 juga bilang dengan undang-undang ini kan membentuk kementerian. Kenapa kementerian juga? Jadi secara menyeluruh sebenarnya kan, selain hal itu bahwa pembinaan tuh dimulai dari start, dari mulai pembinaan di tanah air itu udah berjalan. Anggota Balik Bu Seli Andriani Gantina juga bilang kalau benar tadi katakan Nuki juga menyampaikan bahwa jaminan sosial, jaminan kesehatan juga itu harus terjamin. Karena mereka kan pekerja sektor informal yang selama ini memang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Tapi memang ada diskusi, salah satu diskusi itu pernah menghadirkan Ketua Komisi 13 Pak Willy. Itu menyebutkan ini akan dikulik lagi nih Undang-Undang Hak Ciptanya. Apakah memang perlu direvisi atau sebenarnya sudah cukup, bahasanya sudah cukup umum diatur, cuman mungkin peraturan teknis di bawahnya, mungkin permennya mungkin yang harus menyesuaikan. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita ke berita pertama pemirsa. Di sini ada Komisi 11 DPR RI berharap Menteri Keuangan Purbaya perbaiki komunikasi politik dan bangun tim ekonomi solid. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Komisi 11 DPR RI soroti pentingnya perbaikan komunikasi politik yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal dan moneter nasional. DPR RI menilai koordinasi yang terbuka dan sinergis antar lembaga ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta stabilitas pasar. Kebijakan ekonomi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh angka dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyampaikan pesan yang jelas, terarah dan menenangkan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Selain itu pemirsa, DPR RI juga menekankan pentingnya pembentukan tim ekonomi yang solid dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga terkait lainnya harus berjalan harmonis agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih. DPR berharap dengan komunikasi yang efektif dan tim ekonomi yang kompak, pemerintah mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu Undang-Undang BUMN 2025 perkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menegaskan bahwa Undang-Undang BUMN 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Sebagaimana diketahui pemirsa, BUMN sebagai tulang punggung ekonomi nasional perlu dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, terbuka, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pembaruan regulasi ini bukan hanya sebatas penyesuaian hukum, tetapi juga langkah strategis dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan efisien. Melalui Undang-Undang BUMN yang baru, DPR RI berharap tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik, sehingga BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan rakyat. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong budaya kinerja yang lebih transparan, serta memperkuat integritas manajemen di tubuh BUMN. Dengan begitu pemirsa, kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara akan semakin meningkat, dan BUMN dapat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Komisi 11 DPR RI berharap Menteri Keuangan Purbaya perbaiki komunikasi politik dan bangun tim ekonomi solid, serta Undang-Undang BUMN 2025 perkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.